dari kelompok 4. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video sebagai salah satu syarat tugas akhir mata kuliah keterampilan menyimak. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, mulai dari saya, Kade Ani Yulia Dewi dengan NIM 25020074029 dan teman di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nela Sabrina dengan NIM 25020074221 Dan teman di sebelah kiri saya. Perkenalkan, saya Anggun Novita dengan NIM 25020074235. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai menyimak pidato, di mana kami akan menjelaskan tentang apa itu menyimak dan apa itu pidato. Nah, jadi selamat menyaksikan. Halo anak-anak kelas 8, apa kabar? Baik deh kalau bagus kabarnya. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu Adik, Ibu Vinta dan Ibu Naila? Oh, sudah siap ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan menyimak dan menyimak pidato. Untuk materi pertama, kita akan mengetahui lebih dalam mengenai apa sih itu menyimak. Silakan simak penjelasan dari para ibu guru ya. Nah, yang pertama kita akan mendengarkan penjelasan mengenai menyimak. Apa sih itu menyimak? Nah, jadi menyimak sendiri didefinisikan sebagai suatu proses secara aktif dan sadar untuk menerima, memahami, menafsirkan, dan menanggapi makna serta pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan atau yang bisa kita sebut ujaran. Nah, menyimak sendiri jauh berbeda dengan mendengar, karena menyimak sendiri melibatkan keterlibatan secara kognitif dan juga psikologis yang tinggi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tujuan dalam menyimak. Tujuan dalam menyimak yaitu yang pertama, memahami isi pesan secara akurat. Tujuan yang kedua, yaitu menangkap pokok gagasan dan juga rincian penting. Tujuan yang ketiga, yaitu menilai kejelasan, ketepatan, dan juga logika pembicara. Tujuan yang keempat, yaitu memperoleh pengetahuan baru dari topik yang dibahas. Tujuan yang selanjutnya, yaitu menyesuaikan respon sesuai dengan konteks komunikasi. Tujuan selanjutnya, yaitu mengidentifikasi fakta, opini, dan juga ajarkan secara teratur. Dan tujuan yang terakhir, yaitu mengurangi komunikasi salah tafsir saat menerima arahan. Sekarang kita akan belajar mengenai apa itu peran menyimak. Yang pertama itu ada memperoleh informasi dan pengetahuan. Jadi ini adalah peran paling mendasar yang dimana dengan menyimak audiens menyerap fakta, data, gagasan, dan konsep baru yang disampaikan oleh pembicara. Lalu yang kedua ada mengembangkan pemikiran kritis yang dimana dapat menganalisis logika, membandingkan sudut pandang, mengidentifikasi bias. Lalu yang ketiga ada membuat keputusan yang tepat. Jadi dalam konteks politik, bisnis maupun edukasi, menyimak pidato seperti presentasi, proposal, debat maupun kampanye dapat membantu audiens mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengambil sikap atau keputusan yang berdasar. Lalu yang terakhir ada inspirasi dan motivasi. Jadi pidato persuasif maupun inspiratif seperti pidato, motivasi atau khutbah memiliki tujuan untuk mengubah sikap atau memicu tindakan. Nah, peran menyimak di sini adalah menyerap energi dan dorongan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tentang apa sih manfaat menyimak setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nah, manfaat menyimak yang pertama yaitu kita bisa memperoleh informasi secara akurat dari pesan yang kita dengar. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, karena kita sebagai pendengar bisa menganalisis isi dari pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman bahasa, terutama pada kosakata, intonasi, dan juga struktur kalimat. Nah, yang keempat yaitu membentuk sikap sopan dan empati. Karena dengan menyimak kita bisa memberikan sebuah penghargaan karena kita mendengarkan pembicara yang berbicara. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi, baik sebagai pembicara
pembicara karena kita bisa menanggapi dengan tepat ataupun kita juga bisa sebagai penyimak yang baik. Nah, yang terakhir yaitu bisa mendukung proses pembelajaran. Nah, terutama saat mendengarkan ceramah, pidato, dan juga penjelasan guru di kelas, karena itu akan membantu kita dalam memahami pembelajaran di kelas dan juga kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan materi mengenai apa sih itu menyimak, kita akan masuk ke materi mengenai tentang pidato. Nah, kita akan belajar tentang apa itu pidato, struktur pidato, dan juga mengenai isi dari pidato. Nah, Ibu Naila, Ibu Ani, dan Invita sudah menyiapkan video pembelajaran yang kita buat sendiri agar pembelajaran kali ini lebih menarik dan juga lebih menyenangkan. Simak baik-baik ya video pembelajaran mengenai penjelasan pidatonya. Halo anak-anak semua, jadi kita akan belajar mengenai apa sih itu pidato. Kita akan belajar tentang isi dari pidato, struktur pidato, dan juga tentang kegiatan menyimak pidato. Simak baik-baik ya penjelasan dari para ibu guru. Apakah anak-anak tahu perbedaan pidato dan menyimak pidato? Jadi, di sini, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu gagasan, informasi, atau ajakan kepada pendengar. Pidato bertujuan memberi pemahaman, memengaruhi sikap, atau menggerakkan orang lain agar melakukan sesuatu. Sedangkan menyimak pidato adalah suatu proses aktif dan selektif untuk mendengarkan, memahami, dan mengevaluasi pesan yang disampaikan oleh seorang pembicara pidato secara lisan di hadapan umum. Ada pula ciri-ciri dalam berpidato, yang dimana menggunakan bahasa yang jelas, efektif, dan mudah dipahami. Disampaikan dengan intonasi, ekspresi, dan artikulasi yang baik. Lalu, berisi pesan terstruktur agar mudah diikuti oleh pendengar. Yang terakhir, mengandung tujuan tertentu seperti mengajak, menginformasikan, atau menghibur. Untuk sebuah pidato juga memiliki struktur anak-anak. Jadi, struktur pidato dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pembuka, lalu isi, dan terakhir penutup. Untuk pembuka, berisi salam pembuka, sapaan kepada audiens, ucapan syukur, ucapan terima kasih. Yang terakhir, menyampaikan topik pidato. Lalu, isi. Isi di sini berisi penjabaran gagasan utama, lalu penjelasan, contoh, argumen, data, atau alasan, lalu ajakan maupun pesan inti. Yang terakhir, penutup berisi kesimpulan, pesan akhir ataupun harapan, lalu ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai 6 manfaat menyimak pidato secara umum. Manfaat yang pertama yaitu memahami isi pesan pembicara dengan tepat. Manfaat yang kedua yaitu menangkap argumen, data, atau contoh yang mendukung pesan. Yang ketiga, menilai sikap, tujuan, dan kejelasan pembicara. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis saat menilai informasi. Manfaat yang kelima yaitu memperkaya pengetahuan dari isu yang dibahas. Dan manfaat yang terakhir yaitu belajar cara berbicara yang terstruktur. Sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai manfaat menyimak pidato secara umum. Dan kali ini, kita akan mempelajari mengenai manfaat menyimak pidato berdasarkan jenisnya. Jenis pidato yang pertama yaitu pidato informatif. Manfaat dari menyimak pidato informatif adalah digunakan untuk memperoleh informasi dari orang lain dan memperoleh pengetahuan baru secara ringkas serta memahami langkah atau konsep yang disampaikan.
Jenis pidato yang kedua yaitu pidato argumentatif. Manfaat dari menyimak pidato argumentatif adalah digunakan untuk memperoleh dan mengetahui pendapat atau argumentasi dari orang lain, melihat alur penalaran pembicara, serta menilai relevansi bukti dan konsistensi logika. Jenis pidato yang ketiga yaitu pidato rekreatif atau hiburan. Manfaat dari menyimak pidato rekreatif adalah digunakan untuk mencari kesenangan, memahami cara pembicara membangun suasana, serta menangkap struktur humor dan interaksi. Jenis pidato yang terakhir adalah pidato persuasif. Manfaat dari menyimak pidato persuasif adalah digunakan untuk memperoleh informasi dan pendapat dari orang lain yang akan mempengaruhi pendengar, mengenali pola ajakan dan strategi mempengaruhi, serta menilai kekuatan bukti yang digunakan. Selanjutnya kita akan mendalami mengenai metode pidato. Nah anak-anak, jadi ada 4 metode pidato, yaitu metode impromptu, metode manuskrip, metode memoriter, dan metode extemporer. Kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi, metode impromptu adalah pidato yang disampaikan tanpa persiapan, biasanya spontan, menanggapi situasi tertentu. Lalu yang kedua, metode manuskrip. Biasanya pidato disampaikan dengan membaca naskah secara penuh, cocok untuk acara resmi agar setiap kata tepat. Dan yang ketiga yaitu metode memoriter. Pidato yang diucapkan dari hafalan. Pembicara menghafal seluruh teks dan menyampaikannya tanpa naskah. Nah, yang terakhir ada metode extemporer. Pidato dengan membawa kerangka atau poin-poin penting saja, lalu saat berbicara dikembangkan. Nah, metode ini paling sering dipakai karena fleksibel dan juga sangat terstruktur. Dan kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu cara menyimak pidato secara efektif. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Dimulai dari yang pertama, yaitu fokus pada gagasan pokok dan tujuan pembicara. Selanjutnya, catat poin penting dalam bentuk kata kunci. Lalu yang ketiga, amati intonasi, penekanan, dan bahasa tubuh. Lalu yang keempat yaitu tanyakan diri sendiri tentang hubungan antar gagasan. Selanjutnya, pisahkan fakta, opini, dan juga ajakan. Lalu, hindari distraksi visual ataupun suara yang bisa mengganggu. Dan yang terakhir, dengarkan pidato hingga akhir sebelum memberi penilaian. Nah, anak-anak, itu dia materi mengenai menyimak pidato. Terima kasih ya atas perhatian dan kerjasamanya. Selanjutnya, anak-anak bisa kembali menyimak video ini dengan baik ya. Perhatikan setiap materi yang disampaikan. Nah, setelah kalian menyimak seluruh materi yang disampaikan oleh para ibu guru, selanjutnya kalian akan menyimak sebuah video pidato. Simak baik-baik ya, dikarenakan di akhir akan ada penugasan mengenai video pidato. Selamat menyimak anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana sih cara mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima dirinya sendiri. Bahkan mirisnya, manusia lebih sering mencaci dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Padahal, dibanding membenci, mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love itu jauh lebih bermanfaat loh teman-teman. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak self-love itu apa? Self-love adalah menghargai diri atau mencintai diri sendiri. Hal ini disebut baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. Lalu, kenapa sih kita harus self-love? Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia, dan bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. Self-love memiliki banyak sekali manfaat loh teman-teman. Di antaranya, bisa tampil percaya diri, meningkatkan kualitas diri, menghargai kekurangan diri,
menerima diri sepenuhnya, dan selalu bersyukur. Ternyata, self-love memiliki 4 aspek yang harus diketahui. Yang pertama ada self-awareness. Adalah kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikirnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self-awareness adalah dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada self-worth. Adalah keyakinan diri seseorang terhadap dirinya. Jadi, seseorang tidak perlu melakukan kegiatan tertentu atau memenuhi kriteria untuk merasa berharga. Yang ketiga, self-esteem. Berbeda dengan self-worth, self-esteem ini lebih terikat pada pencapaian dan kualitas yang dimiliki oleh individu. Self-esteem ini dapat meningkat jika seseorang memiliki self-worth yang baik. Self-esteem itu posisi di mana seseorang merasa nyaman dan puas terhadap dirinya sendiri. Yang keempat ada self-care. Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Yang biasa dilakukan adalah melakukan hal-hal yang ia sukai. Nah, salah satu contoh self-love yang sering banget dilakukan oleh banyak orang adalah me time atau menghabiskan waktu bersama diri sendiri. Misalnya menonton film, mendengarkan musik, menonton bioskop, pergi ke mall, healing ke tempat-tempat yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, tapi selain me time, ternyata contoh self-love itu banyak loh teman-teman. Misalnya, self-reward, selalu mengawali hari dengan berpikir positif, membuat perencanaan diri, mengenali kebutuhan diri, dan selalu bersyukur. Di antara yang telah disebutkan tadi, teman-teman sudah melakukannya belum? Kalau begitu, ini dia tips untuk self-love. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kelima, kenali ketakutan diri untuk dievaluasi. Yang keenam, kenali orang-orang dan bergaulah dengan orang-orang yang baik agar membawa pengaruh yang baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ingatlah dan selalu ingatlah bahwa kamu berharga telah terlahir ke dunia ini. Ada satu kutipan mengenai self-love dari psikologi klinis, Disha Arinda. Ia mengatakan bahwa sama seperti mencintai seseorang, ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan. Dan justru, true self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita di saat kita bahkan lagi gak nyaman sama diri sendiri. Bagaimana? Sudah bertekad untuk mencintai diri sendiri? Karena sejatinya cinta ialah ikhlas menerima sepenuh hati. Lantas, terimalah dirimu dan mulailah berdamai dengan keadaan, meskipun sulit itu pasti. Dan sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri, agar nantinya tak saling menyakiti. Jadi, ayo biasakan self-love. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Setelah kalian menyimak contoh pembacaan pidato tersebut, berikutnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai bentuk penugasan. Pertanyaan pertama yaitu, apa tema dari isi pidato tersebut? Pertanyaan kedua, termasuk dalam jenis dan metode apakah pidato dalam video tersebut? Pertanyaan ketiga, catatlah poin-poin penting dalam pidato tersebut. Pertanyaan keempat, buatlah kesimpulan dari isi pidato tersebut. Dan pertanyaan terakhir, kaitkanlah isi pidato tersebut dengan pengalaman pribadi kalian. Baik, sekian dari kelompok 4 mengenai tugas akhir keterampilan menyimak, yaitu mengenai materi menyimak pidato. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak sengaja dalam video ini. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Dan dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.